Hai hai hai, jadi hari ini kita berdua akan mengambil buku nikah di kantor catatan sipil China, tepatnya di kota Xi'an. Nah sebelumnya calon suamiku udah daftar semuanya lewat online dulu. Dia udah masukin semua dokumen aku, kayak visa L saat aku mengunjungi China sebelumnya, visa S2 untuk menikah, paspor aku, dan KTP dia, serta SKBM aku yang udah diterjemahin dan diapostil. Oh iya, khusus kantor capil di sini, mereka minta paspor dan apostil aku itu diterjemahkan kembali ke bahasa Mandarin sama penerjemah tersumpah yang udah direkomendasiin langsung oleh capilnya. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya sampai juga. Tapi perjuangan jalan kaki dimulai. Kalian tahu nggak sih, punya suami tinggi itu artinya dia jalan kayak pelari, sementara aku kayak siput yang bawa koper. Kalau di Cina itu sepanjang jalan banyak banget sepeda berjejer. Itu semua bisa disewa loh. Tinggal scan pakai WeChat Pay atau Alipay. Super simple. Dan ya, akhirnya calon suamiku narik tanganku sambil bilang, "Ayo cepat, nanti telat." Dan ya, tangannya hangat banget. Momen kecil tapi berasa kayak adegan drama pendek China yang slow motion. Angin berhembus, soundtrack romantis mulai main. Dan kalian lihat deh, 2 langkah kakinya dia itu sama dengan 4 langkah kakiku. Tarara, akhirnya sampai juga di gedung capilnya. Ternyata mama dan bibinya calon suamiku juga datang. Senang banget, rasanya kayak punya saksi keluarga sendiri. Kita sempat tanya ke petugas, dan katanya mereka baru buka jam 2 siang. Padahal kita nyampe jam 1 lewat 48 menit. Jadi harus nunggu sekitar 12 menit. Sambil nunggu, ini calon mama mertua lagi ngeliat dokumen kami. Selain kita, ternyata ada juga pasangan lain yang mau nikah. Ada yang dari Hong Kong dan juga Filipina. Ini tuh mama mertua lagi ngomel ke calon suamiku. Aku langsung ngakak pelan, tapi juga terharu. Baru juga mau resmi nikah, udah dibela sama mama mertua sendiri. Nah udah jam 2 nih, tapi kita masih harus nunggu lagi. Soalnya kita masuk antrian nomor 2. Jadi sambil nunggu ya kita berdua buat video-video gak jelas deh. 哎呀，今天谁要结婚？看这里，看这里，谁要结婚呢？你猜？和谁？你猜？和谁？和我，和我结婚的。 Nah tibalah giliran kami. Semua dokumen diserahin ke petugas buat dicek satu-satu. Mukaku kelihatan agak tegang ya di video. Takut ada yang kurang, takut ada yang salah cetak gitu. Karena aku mikir juga, kalau misalnya dokumennya kurang, kan gak mungkin aku balik ke Indonesia lagi buat ambil dokumen yang lain. Dan puji Tuhan semua dokumennya lengkap. Petugasnya juga teliti dan satset banget. Setelah verifikasi dokumen selesai, langkah selanjutnya kami berdua disuruh buat isi nama dan sidik jari digital. Calon suamiku yang duluan, nulis dalam bahasa Mandarin pastinya. Tapi dia malah sempat salah nulis beberapa kali. Kayaknya gugup juga ya, soalnya calon pengantin baru. Aku diam aja di samping, sambil pasang muka serius, padahal aslinya pengen ketawa. Setelah nulis nama, ini dilanjutin dengan pengambilan sidik jari calon suamiku. Terus sekarang giliranku. Petugasnya jelasin kalau sistemnya bisa diubah ke bahasa Inggris, biar gak bingung. Dan punyaku udah diubah ke bahasa Inggris. Di awal ada pertanyaan persetujuan dulu, baru lanjut isi nama. Nah nama ini harus diisi pakai huruf besar semua ya. Kalau huruf kecil nanti bakal disuruh tulis ulang. Dan jujur aku juga sempat salah tulis. Deg-degannya tuh beda banget. Bukan ujian tapi tegangnya sama. Setelah itu lanjut pengambilan sidik jariku. Ada juga bagian scan wajah buat verifikasi. Pertama calon suamiku scan wajah dia yang disesuaikan dengan KTP China-nya. Selanjutnya scan wajah buat aku yang dicocokin sama paspor Indonesiaku. Sebenarnya abis scan wajah itu akan keluar langsung informasi identitas masing-masing sesuai KTP dan paspor. Cuman di sini nggak aku masukin ya guys, soalnya ini privacy. Lalu ada juga sesi scan wajah berdua. Tapi ini bukan buat foto buku nikah ya guys. Soalnya foto buku nikah latar merah itu harus kita siapin sendiri. Jadi yang ini kayaknya cuma buat data verifikasi. Setelah semuanya selesai, kami dibawa masuk ke ruangan lain. Di sini petugas kasih kami formulir nikah dan surat persetujuan menikah buat diisi. Formulirnya ada versi Mandarin dan bahasa Inggris. Suasananya tenang banget. Aku sama calon suamiku duduk bersebelahan. Isi data masing-masing sambil sesekali saling lihat dan senyum kecil.
Di sini calon suamiku beberapa kali ngeliat punya aku. Mungkin dia takut aku salah isi. Dan bener aja, di sini tuh aku salah isi guys. Jadi harusnya itu nulis nama dengan huruf besar. Nah aku malah tanda tangan. Dan akhirnya harus diperbaiki lagi. Ya harap maklum deh, soalnya baru pertama kali. Gugup banget. Dan ini tuh bagian paling sakral. Cap jempol merah di buku nikah yang udah dicetak sama petugasnya. Yes, beneran kayak drama-drama China guys. Setelah itu bukunya langsung jadi di tempat. Cepat banget, satset banget. Aku aja sampai kaget. Loh, udah sah gitu aja? Secepat ini prosesnya. Lalu di sini kami disuruh untuk menunggu sebentar. Dan akhirnya, tara! Buku nikah warna merah yang biasanya kita lihat di drama pendek China itu udah resmi di tangan kami guys. Mama dan bibinya langsung heboh banget. Pengen bantuin fotoin kita di spot foto khusus pasangan baru menikah yang emang disediakan oleh kantor capilnya. Backgroundnya lucu, kayak mini studio gitu dan estetik banget. Terus warnanya warna khas China ya, yaitu merah. Nah di samping-sampingnya dihiasi dengan ornamen-ornamen wedding gitu. Nah ini tuh lucu banget. Mama mertua sampai nyuruh aku jinjit biar gak kelihatan pendek banget di foto. Dan suami disuruh agak nunduk dikit biar gak kelihatan terlalu tinggi di foto. Ini mama mertua benar-benar heboh banget. Ayo pose, ayo pose. Terus mama mertua bilang, ayo bersandar ke pundak suami kamu biar lebih sweet. Aku bersandar dan suamiku tersenyum. Oh iya, setelah dapat buku nikah, masih ada satu tahap lagi agar pernikahan kami resmi secara dua negara, yaitu lapor pernikahan ke KBRI. Dan tadi kita udah tanya ke petugas, lalu dikasih alamat untuk urus notaris, terjemahan, dan apostil buku nikah. Nah, kalau kalian suka cerita cinta lintas negara kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya, yaitu prewedding kita di China.